Oke teman-teman, welcome back semua ya. Kembali lagi, sabar. Oke, kita ulangi. Teman-teman, welcome back semua yang ada di bumi, di Uranus, di Mars, di Jupiter, di Isekai, semuanya brother, sister. Kasen semua, pokoknya keluarga besar kalian yang ada dimanapun kalian berada sekarang. Yang penting ada wifi, di bulan pun nggak apa-apa. Welcome back, ya kan? Sudah siap belum menonton channel saya? Terima kasih sudah mengklik pertama-tama. Jadi seperti di thumbnail, di hari yang berbahagia ini ya teman-teman, kita akan ngeriak studi tour bareng COC. Oke teman-teman, jadi ini seperti yang kalian bisa lihat, ini adalah nih kalian bisa lihat episode 11 ya. Jadi ini adalah yang kalau disebut-sebut sebagai residence, COC residence ya. COC residence apa sih dia sebutinnya? Pokoknya dia studi tour gitu lah, tidur bareng gitu lah. Langsung aja kita mulai ya. Tanpa banyak bacot, langsung aja kita mulai. Kabar. Oke, ini openingnya. Openingnya ya nggak ada gimana-gimana. Oke, nggak ada yang berubah. Masih mirip-mirip aja. Clash of Champions Season 3 by Ruang Guru. Peringkat pertama. Oh, ini yang waktu tercepat yang game sebelumnya ya. Bunaya dari Itaewon. Bunaya ini main jago Bunaya. Tapi gua nggak bakal ngeriak. Gua bakal lebih ngeriak ke ini aja ya. Apa sih namanya, ke set-setnya aja kita mah. Satu tempat tersisa. Oke, satu lagi ada Ben Robinson, muka sudah tegang. Ada Dihya juga teman saya. Itu diisi sama namaku. Oh yes, mantap Dihya. Peringkat kedua. Ada Derek, Terakhir yang lolos George, Deathmatch Threefold Trial. Alfie. Ini bajunya pertama kali gua ngeliat ya. Curug. Wah, nice Rian. Ini bajunya juga reaksi pertama gua, jadi gua juga baru pertama ngeliat ini. Adalah Rian. Di situ saya udah. Meskipun gua udah kena spoiler di TikTok ya, cuman ya udah. Mantap Rian. Ternyata Rian yang masuk slotnya. Keren banget sih Rian. Dari tereliminasi, masuk revival, masuk deathmatch, dan akhirnya masuk kembali ke dalam game. Mantap Dihya. Dengan demikian, kepada 12 champions yang tersisa, perjalanan kalian di Clash of Champions Season 3 berakhir. Kita berikan tepuk tangan dulu teman-teman. Jujur setelah aku dinyatakan You guys did well. Aku minta maaf sama teman-teman yang selama ini udah support aku. Oh ini kayak orang-orang ini saya ngehujat di bagian ini kah. Kalian nih, emang kalian iso Ico, makanya saya gini ya. Ico itu diam, jadi kaliannya nanti aku buat lah reels tentang Ico ini lah. Ico itu kalau kalian mau itu harus ngerti OS, dan panjang jalannya. Jadi kalian jangan ngomong saya nggak jelas lah. Juga Davi. Nggak apa-apa. Karena aku udah bawa mereka ke deathmatch. Mohon maaf banget. Jujur kaget dan masih nggak nyangka Rapopo. ternyata aku sudah salah dan kalah di Ngombe sih. babak deathmatch ini. Nggak nyangka Blunder banget. kan sih, Bennya sempat agak blunder dikit kan. Aku kecewa sih sama diri aku sendiri. Sorry. Sungguh ya, ini sungguh sesuatu perbedaan budget ya. Ini sangat terang, lightingnya di mana-mana. Kalau dulu coba disandingkan nanti editor sama season 1. Season 1 kayak gelap banget, kayak kumuh, kayak jadinya straight out of a horror movie. Aduh, ya ampun. Aduh. Sayang. Nggak apa-apa, Ben. Nggak apa-apa, Ben. Life goes on, Ben. Kecewa parah. Nggak apa-apa, Justin. Aku juga ngerasa performance aku sejak tim match itu udah kayak cukup buruk dan cukup nggak memuaskan. Cuman kecewa aja. Lama-lama tuh juga kayak campur aduk gitu. Kalau aku bisa ngomong ke diri aku yang belum gagal, Nggak apa-apa. Itu cuman Tidak apa-apa. Warga dan juga
juga teman-teman aku yang udah mendukung aku dari balik Tidak layar. apa-apa, Sofi, tidak Aku juga apa-apa, minta Sofi. Maaf juga karena semuanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya elah. Nuha, nggak apa-apa Nuha, nggak apa-apa. Nanti kita main mole ya Nuha ya. Nanti kita main Mobile Legends ya. Ini ada rangkuman deathmatch-nya. Nih, rangkuman deathmatch-nya yang lolos Buna sama Ryan ya tadi ya. Oke, ini ada baru. Oke, ini ada yang baru. Ini apa? Ini Residence bukan sih? Iya kan? Iya. Ini anak-anak siapa, guys? Anak-anak siapa ini yang diculik ini? Hah? Kalian kalau mau minta tolong, kalian angkat tangan kalian, anak-anak kalian. Siapa ini? Kalian kalau mau meminta tolong, angkat tangan lah. Pas aku masuk ke arena, aku lihat nih ada bird dan juga ada anak-anak yang gemes-gemes banget. Jangan-jangan ini kita Jangan-jangan. gue dapet poin. Ya enggak lah, gila. Kita Masa ya? langsung mereka, terus nanti ditandingin satu sama lain. Asik sih. Jadi kayak Pokemon gitu. Jadi kayak lu trainernya. English Academy, aku merasa bahwa challenge ini akan berurusan dengan berbagai problem solving dalam bahasa Inggris. English Academy. Apa Tantangan English Academy? dipandu oleh Game Master dari English Academy Center. Oh, bahasa Inggris. Game Oh, guru English Academy. Bau-bau sih pakai English ya. Welcome to Clash of Oh, makanya kalian katanya mau ikut COC bahasa Inggris saya gak iso. Kalian makanya belajar bahasa Inggris kok ikut COC ketemu bahasa Inggris lucu kok. Kalian di tengah-tengah ngomong Sorry, gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. lah ya lucu. Nah, ini makanya belajar bahasa Inggris. Season 3. Aska ini tinggi juga ya, gila ya. Congratulations champions for making it to the top 22. Oke, top 22 kita review bentar. Alia, Arfa, Austin, Aska, Bunaya, Christopher, Darren, Evan, Vansen, Fernando, Firdaus, Gita, Jericho, Jordan, Kemal, Nashwa, Rex, Ryan, Stanley, Steven, dan Thomas. Oke. Sudah top 20 itu. Aku cukup senang sih. Semangat Ko Chris. Ini bajunya Kira apa ya? fun fact, Ko Chris nih dulu sempat aku satu lomba sama dia di Jombang. Lomba pertamaku di SMP itu bareng dia. Jadi dulu itu kita ikut lomba apa ya? MIPA kalau nggak salah, ada matematika, ada IPA-nya itu. Nah, aku ikut bareng dia. Aku ada di sini, ada di top 22 dan di situ aku kaget Semangat. karena ternyata orang-orang yang udah kayak Semangat, aku itu OSN bisa Kimia. balik lagi. The game you'll be playing today is called Mysterious Scatter. Mysterious powered by Scatter. English Academy and Oke. Math Champs. Namanya Mysterious Scatter, guys. Oke, iklan kita skip aja iklannya. Jadi keinget lagi sama game The Academy of Champions yang Mysterious Scribble. Oh iya lagi, mirip lagi, guys. Traumatizing memories. But Iya, Vansen. Ayo Vansen. Berusaha Vansen. Challenge tests both linguistic and numerical skills. Numerical sama linguistic in English. Must solve a series that has 2 chances to ask for a clue from the kids in the main arena. Oh, anak-anaknya buat clue. Kita mengunlock suatu papan anagram. Bener. buat anagram sendiri sih. Jadi intinya lu harus cepet-cepetan ini. Kalau anagramnya udah didapetin sama musuh, lu nggak bisa klaim lagi. Cepet-cepetan ngerjain soalnya, dapetin anagramnya biar lu bisa ngecop dulu tuh si anagram. Oh, it's one of me. I'm glad. Okay, so maybe I've got a little bit of Ini kenapa Aska ini TH-nya agak ini ya? Apakah dia TH dari UK kah ini? Beda. Nih, kalian bandingin sebelumnya ya. Nih, TH kan yang lain-lain gini. Si Aska juga kayak gini. Iya sih, tapi kalau anagram kayak gini, kalau orang-orang yang udah terbiasa sama bahasa Inggris, terbantu sih. Cuman in the first place, lu harus bisa dapetnya anagramnya dulu. In the first place.
Jadi it's a advantage, but nggak boleh terlena sama advantage itu. Lu harus dapetin anagramnya dulu nih kalau di sini. To be able to get myself through this game. 25 anagrams will immediately advance to Oke, harus ngumpulin 25. ultimately. Oh. Cut off-nya jadi 16 berarti. Trumps dan English Academy telah hadir. Oke, ini ada anak-anaknya. Trumps dan English Academy. Ya udah, oke. Ternyata bukan diculik ya, teman-teman, ternyata ya. Bukan diculik ya. Gue kira diculik. Kaget gue tiba-tiba. Lah, ngapain ada anak-anak di sono? Jadi di sini anak-anaknya itu fungsinya buat ngasih clue. Kalau kalian mau mentok, kalian bisa minta 2 clue. Coba sih kita baca salah satunya. Nih, kita baca salah satunya nih. An Indonesian researcher is trying to communicate with Shakushitada tribe in the Shakushitada Mountains. He wants to present an Indonesian poem as a token of friendship by reciting it in Shakushitada language. He has a small English apapun ini dictionary written by a British anthropologist as a guide. Can you help translate the Indonesian poem into Shakushitada correctly? Angin berhembus damai menyapa desa dengan sejuk. Cahaya, ini intinya puisinya ya, poemnya ya. Terus ini ada kayak dictionary-nya, misalnya lokami artinya a horse runs fast. Kita coba kerjanya aja guys. Lokami, a horse runs fast. Lokami, 2 horses runs fast. Oke, gue udah dapet nih kayaknya. Kalau lu katanya lu berulang 2 kali, itu artinya 2. Kalau berulang 3 kali, nih berulang 3 kali kayak lo artinya dia plural, banyak. Lo ini artinya tuh kuda, horse. K itu artinya run, ya kan? Mi itu artinya fast. Jadi misalnya nih, lo nakami, kalau ada nanya ini artinya dia buka, tidak kebalikannya gitu kan. Kayak ini misalnya kan K itu kan run, K itu kan lari, naka berarti tidak berlari, sedang tidak berlari, makanya it does not run, ya kan. Ya paham gitu doang sih sebenarnya. Oh gampang mah ini mah. Kayak ini berarti kan ini angin berhembus damai. Ya udah cari aja mana angin. Ini angin mana sih? Mana guys? Oh ini wah berhembus mana? Tuh fu kan kayak gitu kan, damai mana? Peacefully, bi, gitu doang sebenarnya. Menyapa desa dengan sejuk, gitu. Nah kayak gini contohnya, yang kayak ini contohnya, satu serigala berjalan. Satu serigala ini berarti ya udah serigalanya mana serigala wolf, ra-nya satu doang, nggak usah kita double karena dia kan satu. Tapi kalau misalkan kayak gini, kuda ini artinya dia plural, artinya kuda. Contohnya mana, horse ini kan lo, berarti karena dia plural, lo 3 kali diulangnya, gitu doang sih. Oh tapi 45 menit sih ya. Cuman yang ini harusnya lu 5 menit selesai sih, yang ini sih linguistik. Coba sih kita review soal-soal dulu gak sih guys? Mana? Sabar. Kita review soal-soalnya dulu gak sih? Telah hadir. Ini ada numerik. Sabar. Siswi. Sabar. Telah hadir. Ini apa? When the marbles are dropped from the top of the pipe network shown below, their paths are determined by the following rules. At every intersection where 2 exits are available, the probability that each marble turns right is twice the probability that it turns left. Jadi di tiap intersection, probability dia ke kanan itu yang ini, itu adalah 2 kali lipat probability dia ke kiri, gitu. Jadi probability ke kanan tuh 2/3, yang ini 1/3 kan, kayak gitu doang kan. At the middle of the intersection of the second level, nih berarti yang ini kan second level ini, at the middle of the intersection berarti di tengah-tengahnya. The right hand exit is blocked, berarti yang sebelah di block nih, maka ini di block. At the bottom of the network there are 3 boxes labeled R, G, and COC. Ini ada R, ini G, ini COC, ketutupan.
Now, 2 marbles are dropped independently from the top of the network. It is given that the probability of the 2 marbles ending up in different boxes is m/n, where m and n are relatively prime positive integers. Find the value of m plus n. Oh, ini mah ngitung-ngitung doang, gampang sih harusnya. Kayak tinggal dihitung doang aja, kan tinggal dikali-kali doang. Ada berapa banyak intersection. Kayak kecuali kalau yang di sini ini udah pasti probability-nya 1, beda yang intersection-nya doang sih sebenarnya. Kalau yang lainnya kan pasti udah ada belok-beloknya gitu kan. Ya udah, yang ini aman lah. Siswa-siswi berprestasi dari Math Champs dan English Academy yang akan yang ini. Place distinct integers from 1 to 17 in the 15 circles below. It is given that the sum of the 3 vertices of each shaded triangle is 28, and the total sum of all 15 circles is 143. Oh, ini ada A, B, C di ujungnya. Tinggal masukin angka. Ya. Nih, when a person copies the expression. Oh, ini F ini tadi yang nggak boleh berkali-kali ya masukinnya ya. Di adaptornya. Oke. Terusnya apa? When a person copies the expression 4000 expressionnya ini, he writes one of the digits 2 incorrectly and obtains 3219 dari result. Which number contains the digit 2 that might have been copied incorrectly? Oh, ini kita cari aja yang mana yang salah kan. Jadi kayak ini kan ada digit 2-nya itu ada yang salah kan. Ini kan kalau di total hasilnya nggak segini kan. Kira-kira itu yang mana yang hasil 2-nya, yang angka 2-nya yang sebenarnya itu harusnya bukan angka 2. Misalnya harusnya angka 1 atau angka 10 atau angka 9, 8 gitu. Yang ini mah sebenarnya tinggal dicoba-coba aja. Cuman karena waktunya mepet, harus coba-coba cepet sih yang ini sih. Dan ini sebenarnya dikit doang kok. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka doang yang angka 2. Oke, numerik. Ya, yang ini nggak kelihatan. Ya udah, nanti kita review nanti ya. Linguistik yang ini ngapain? Study this old Malay-inspired inscription, then match the given terms with their English meanings. Tak kala fulan terang. Dikasih clue apa nih tapi? Maka tanhana rare bahaya. Gak kebaca tapi bawahnya apa? Nantilah kita baca nanti ya. Nanti kan pasti ditunjukin lagi kan. Oke, ini ada linguistik yang terakhir. Ini ada Ozligabwe Civilization. Oke. Oh. Cuma disuruh nyari apa artinya gitu. Wow, sungguhlah menarik ya ide-idenya COC Season 3 ini ya, jujur. Kayak gini-gini ini kan menarik sebenarnya. Dan lu bisa minta 2 clue. Ini linguistik yang terakhir ya. Nantilah kita lihat. Let the games begin. Oke, kita mulai. Nanti yang belum kita review pas ini. Pasti ditunjukin kok soalnya. Oke, ini yang mana? Oh, ini yang tadi kita belum review nih. Read the following fable written in Zulu language. Answer the question. Kudala bla bla bla. Questionnya ubani bla bla bla. Ini sebenarnya tinggal cocok-cocokin aja sih, tapi ini nguli sih sebenarnya ya. Ini nguli banget sih jujur. Kayak questionnya aja dalam Zulu language apapun gak jelas ini. Nguli sih. Kayak ini kan contoh Oenza. Oenza mana Oenza? Ada nggak Oenza? Oenza. Mana sih Oenza? Kok kagak ada? Oh, lu baca ini dulu nggak sih? Mendingan lu baca ini dulu, nanti kayak beberapa verb atau nouns atau conjunction atau apapun itu kayak nggak dikasih deh artinya apa. Kayak cuma beberapa doang deh yang dikasih. Nih kayak ubani kan who. Berarti artinya nih pertanyaannya siapa apa ini berarti kan nggak tahu kan. Nih ini yang tadi ya Ozligabwe. Ini tadi kita udah review linguistik yang ini. Oke, yang ini apa? Sabar. Study this old Malay inspired inscription, then match the given terms with their English meanings. Ini gimana kalau gini? Gak dikasih clue apa-apa. Svasti Sri.
Ini kan pasti kayak Dirasri mungkin ya. Atau apa? Tatkala bulan terang, Dapunta muda marlapas dari Wanua lawas, Siranait di Samfal, Danan bala alit, Pari wari apui serta mana sukacita. Maksudnya apa sih? Disuruh artiin satu-satu atau gimana? Given termsnya yang mana? Jujur gue agak bingung kali ini, tapi nanti kita lihat aja. Kalau ini tadi numerik yang kita nggak baca nih, numerik yang kita nggak baca. In the figure below, the figure starts from the entrance at the top left, ini. Must reach the exit at the bottom right, di bawah sini kan. The virus may move only from one circle to an adjacent connected circle in one of these directions. Downward, ke bawah, left, ke kiri atau ke kanan. Jadi ke bawah, ke kiri atau ke kanan, nggak bisa balik naik. Find the smallest possible sum of numbers along the way from the entrance to the exit. Oh, yang ini sebenarnya nggak terlalu susah banget sih sebenarnya sih. Kalau gue ya, kalau ketemu soal kayak gini ya, ini gue nggak bakal ngitung by the way ya. Gue itu bakal ngira-ngira di sini di tiap baris itu angka-angka yang paling kecil tuh apa aja. Kayak dan angka-angka yang harus kita avoid yang mana? Kayak contoh di baris pertama. Yang pertama yang harus kita avoid 840. Di kedua 885 sama 940. Di ketiga 810. Jadi contoh misalnya kalau 3 baris ini doang. Jalan gue adalah kayak gini nih. Ini ke sini, ini ke bawah sini, ini ke sini, ini ke sini. Udah. Ya kan? Terus dari sini apa yang gue lakukan? Di baris keempat yang harus kita avoid kan ada 1, 2, 3. Berarti kita bisa lihat sini atau sini. Nah yang gue lakukan adalah gue bakal turun dulu ke sini. Terus dari sini gue bakal turun lagi ke sini, turun. Atau bisa jadi dari sini ke sini, turun. Nah ini tinggal lu compare ya, adalah di sini 2 possibility yang harus gue compare. Soalnya di sini udah pas yang atas ya, yang 3 baris pertama ya. Nanti editor tolong kasih. 3 baris pertama itu udah pasti kayak gini nih. Set. Ya kan? Nah, dari baris ketiga sampai baris yang finish, itu ada 2 possibility. Bisa kayak gini, atau ke kanan dulu, baru turun. Karena ini di tengah-tengah ini udah pasti lu avoid kan. Udah tinggal lu compare 2 possibility ya kalau yang ini. Nggak susah sih sebenarnya jawabannya. Cuman lu harus susah di sini tuh lu harus sama waktu sih. Waktunya 45 menit doang. Yang ini tadi udah ya, yang ini lu tinggal coba-coba aja digit 2 mana yang salah, kemungkinan besar. Yang ini sih sebenarnya not bad sih. Di sini kalau gua ya, kemungkinan besar, kalau misalkan ini angkanya kegedean, yang di expression ini, 2 yang bisa dihilangin tuh sebenarnya yang ini ya, salah satunya ya. Karena ini kan 2-nya itu di bilangan ratusan kan, sedangkan yang lainnya itu mentok-mentok di bilangan ini atau 2 yang ini. Karena lu harus ngeliat dulu 2 mana yang di bilangan yang paling gede, di bilangan ratusan yang mana. Baru lu ngeliat di puluhan, baru yang kesatuan. Karena kalau lu butuh buang 2 yang gede, yang memberikan value yang besar, lu harus buang 2 yang di 200-an. Gitu. Atau buang jadi lebih kecil, atau buang jadi lebih gede. Karena kalau yang di puluhan atau di satuan, itu pasti impact-nya kecil doang. Gitu. Ya, tapi gue ini sotoy aja, gue nggak bakal ngitung juga sih, malas juga gue ngitung. Nanti kalian lihat aja jawabannya. Oke, yang ini. Ini tadi nggak sempat kebaca ini. Ada angka 1 sampai 17. In the 15 circle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 termasuk ABC. Ada 15 buletan. Terus lu ada angka 1 sampai 17. Paham. Ini juga sebenarnya nggak susah. Karena jadinya kalau yang ini, itu kalau gua, sekali lagi nih kalau gua di sini bakal, ini kan masing-masing segitiga, totalnya itu 28. Artinya, intuisi pertama yang bakal kita lakukan itu biasanya kita taruh
yang paling kecil sama yang paling besar. Jadi 1 kita sandingin sama 17. Intuisi pertama yang kita bakal, kalau yang gua bakal lakukan seperti itu. 1 sama 17 gua bakal taruh barengan. Terus 2 sama 16, intinya yang paling gede sama paling kecil, gede kecil, gede kecil, gede kecil. Jadi biar jangan ada yang tabrakan. Biar semuanya bisa keisi 28 dan total 15 circles ini itu harus di 143. Ini clue yang penting juga sih kalau ini sih. I get to the boards and I see all the different anagrams. Some of them are santai aja and waktu di board A itu ada ublablablam. Di situ aku bingung itu kata apa, dan ternyata aku baru nyadar kalau itu maksudnya bumblebee. Wih, mantap Evan. Oke, kita skip saja ya teman-teman. Oke, ini yang lolos dan tidak lolos. Yang tidak lolos ada Arva, Austin tidak, Vansen tidak lolos, ada Jericho sama ada Ryan nggak lolos. Sayang sih Vansen tadi salah ngitung mulu tadi dia soalnya. Oke, ini apakah ini sudah COC Residence? Champions. Selamat. Kalian adalah top 16 Ruang Guru Clash of Champions Season 3. Apakah ini sudah top COC Residence? Oke, ini top 16-nya. Bersiaplah, babak berikutnya akan segera dimulai. Mulai sekarang, kalian tidak lagi sekadar bermain di main arena. Namun, ada yang berbeda. Oh ya, COC Residence nih. Ada studi tour, ada retreat. Nginep bareng. Thumbnailnya gue nanti apa ya? Retreat bersama di main stage arena. Thumbnail gue gitu kali. Mulai top 16, seluruh champions akan tinggal di Champions Residence. Oh, that's crazy. Nyala kuis berhadiah. Iklan lagi, ada banyak banget iklannya Ruang Guru ya. Lagi nih, kita bakal dikumpulin satu penginapan nih. Bukannya di sini kita bakal main game doang. Apa jangan-jangan kita disuruh main roleplay satu sama lain? Semua keseharian kita bakal ditayangin juga dong. Roleplay, buset, roleplay banget tuh, main sim simulator. Silakan meninggalkan arena dan bersiap menuju Champions Residence. Gila, masih lama loh ini. Masih 40 menit lagi. Panjang juga. Buset, Champions Residence. Kayak kenal tuh gua lihat-lihat mejanya tuh. Mejanya kayak kenal tuh, gua lihat-lihat tuh. buat editor yang kata ini meja di tempatnya Kak Iman ya. Nanti kalian cari aja meja Champions Residence Kak Iman. Nah, kalian sanding-sandingkan sama tuh, gua lihat-lihat tuh. Meja, terus kayak ada beberapa yang lain tuh kayaknya tuh. Vas bunga atau apa kayak ini deh. Bagus ya Champions Residence ini ya. Sungguh sebuah budget. Ada kasurnya, bunk bed, ada sofa di tengah-tengah. Ini tapi kalau sofa nggak berubah sih dari dulu sih, dari AOC kayaknya. Kalau Vansen tidur. Inilah rumah baru kalian. Tempat kalian akan melangkah menuju Grand Final. Jujur, tapi kalau gue sih gue nggak bisa ya tidur di sini ya. Gue mungkin kalau tahu kayak gini. Silakan untuk berkeliling dan menentukan tempat tidur masing-masing. Gue kalau kayak gini mungkin mengundurkan diri kali kalau gue. Nggak, bercanda. Kalau gue beneran dirinya enggak lah. Cuma maksudnya kalau gue sih nggak bisa ya, jujur. Kalau gue tidur di tempat kayak gini. Gue tidur di barengan sama orang bisa. Maksudnya di satu kamar berdua. Bertiga tuh bisa. Tapi kalau terlalu padat nggak bisa gue. Gue nggak bisa tidur. Kedua, ini kan lu pasti kalau syuting kayak gini
Nggak tahu ya, nanti kita lihat ya pas tidur lampunya nyala atau enggak nih. Tapi kan lampunya pasti dinyalain kan kalau lu pas syuting. Kalau enggak lu nggak shoot apa, nggak kelihatan apa-apa dong, iya kan? Gue sih nggak bisa ya kalau tidur ada lampunya, meskipun pasti kalau lampunya dinyalain dia pasti ngasih sleeping mask. Tetep aja sih gue nggak bisa sih. Gue bakal minta, aduh tolong saya sakit, malam ini saya sakit, tolong. Saya mau tidur di hotel. Dimulai dari sekarang. Ya Pak, milih tempat tidur. Milih tempat tidur kalau gue semuanya kayak agak-agak sama-sama aja deh. Maksudnya sama-sama nggak nyaman. Kalau gue sih paling bawah ya, kalau gue ya. Bawah, dan gue nyari yang atas gue nggak terlalu gedebak-gedebuk kayak Nabil. Kalau kayak Nabil pusing gue. Aku ada Rex. Langsung aja yang second level. Jarang-jarang kali sih bakal tidur di bunk bed gitu, apalagi yang di tingkat atas. Ya, siapa tahu ini once in a lifetime lah. Lu nyari apa, buset? White, faded, human. Tapi nggak boleh megang HP ya di sini ya, kayaknya. Kita lagi sleep over. Iya, sleep over. Mungkin nanti ada game memori kita suruh ngafalin. Aduh, hama banget. Apa itu? Itu apa? Toilet atau apa? Waktu aku lihat-lihat ternyata ada yang menarik. Awalnya aku mengira ada 2 lemari yang berisikan buku, tapi ternyata 2 lemari itu adalah secret room. Ini apa? Apa ini observation deck-nya ya? Dalam kotaknya apaan tuh? Sebelah sama. Secret room kiri ada secret room kanan. Yang kiri bedanya itu ada 16 box kecil hitam. Tapi box kecil hitam ini dipakai untuk apa ya? Kayaknya ini buat voting gak sih? Yang di sana tadi nggak ada? Voting kayak. Nggak bisa dulu. Untuk apa guys boxnya? Kalian kan pasti udah nonton by the time videonya tayang. Kalian coba komen. Untuk buat apa box-boxnya itu? Penasaran gue. Iya tuh guys. Nih kalian pas tidur pun tuh lampunya ini kayaknya tetap nyala deh ini. Biar kamera tetap bisa nge-shoot. Astaga. Ini kan belum ada rules kan. Champions dipersilakan membuka kotak. Apa baju tidur? Di dalam kotak telah tersedia berbagai peralatan yang dapat kalian gunakan selama di Champions Residence. Baju tidur. Dapat baju tidur apa tuh? Selimut ya? Kantong hitam yang berisi koin. Koinnya apaan? Champions, silakan membuka kantong hitam. Oh ini buat beli-beli makanan kali atau beli apa kali? Transaksi apa kali? Terus yang isinya koin-koinan itu buat apa ya? Apakah bakal ngaruhi game selanjutnya? Bisa jadi tuh. Ini banyak. Bisa jadi kayak gini nih. Ini teori aja ya. Gua nggak tahu beneran atau enggak ya. Teori sotoy gua aja ini bisa jadi lu dikasih kebebasan kayak ini kayak tim Clash of the Elite yang di island di pulau itu loh. Jadi lu dikasih kredit atau koin, terus lu bisa beli makanan, bisa beli misalnya lu kalau misalkan mau makan enak, lu tambah duit, tambah pakai belinya pakai 2 koin, 3 koin. Tapi ternyata itu nanti ngaruh ke game selanjutnya, jadi semakin lu banyak beli, semakin lu nggak diuntungkan di game selanjutnya. Ini sotoy aja ya, bisa jadi. Kita coba lihat. Harus habisin koin duluan ya? Coba kita Setiap lihat. Champions akan mendapatkan 10 koin. 10 koin. Pada setiap tantangan, tugas Champions adalah mengumpulkan sebanyak mungkin koin. Sistem eliminasi di tantangan selanjutnya akan ditentukan dari jumlah koin yang dimiliki. Champions dengan banyak koin terendah atau habis
akan meninggalkan Clash of Champions Season 3. Oh, yang Caleb satu doang ini. Koin-koinnya bakal diakumulasi nih sampai di akhir. Jadi kita tuh harus konsisten sampai akhir supaya nggak ketinggalan. Duduk. Basa. Silakan ibu. Ibu, kakak. Kursi. Ngapain? Oh, mereka lagi main. Ya udah, ini lagi main-main aja. Pada tatanan Oke, ini selanjutnya, kalian next challenge. bertanding dalam tim yang terdiri dari 2 champions. Oh alah, ini team of two. Rex, udah waktunya nggak sih? Di dalam secret room telah tersedia 16 kotak, masing-masing bertuliskan nama seorang champion. Setiap champion Yaelah, gini mulu dia tiap season. Di setiap surat, tuliskan nama champion yang kalian inginkan. Kapan hari ROC kan gini juga tuh. Jujur, aku belum tahu mau pair sama siapa. Karena teammate aku di game sebelumnya udah pada ke Elim. Jadi mau nggak mau aku harus nyari lagi deh. Setiap surat yang kalian terima bernilai 1 koin. Namun, setiap champion hanya bisa mendapatkan maksimal 5 koin dari surat-surat tersebut. Tim akan terbentuk jika 2 champion saling memilih atau match. Tapi jika kalian tidak mendapatkan match, atau justru mendapatkan lebih dari 1 match, champion dengan surat terbanyak berhak menentukan siapa pasangannya. Champions yang belum mendapatkan pasangan, maka akan dilakukan pemilihan pair tahap kedua. Tahap 2 berlaku dengan aturan yang sama. Tulis nama, masukkan ke kotak champions pilihan kalian. Namun, di tahap kedua ini, kalian hanya akan mendapatkan 1 kartu surat. Dan hasil kartu surat tidak akan menambah jumlah koin kalian. Kita dikasih tahu kalau kita harus milih pair untuk kita jadiin teammates. Lah, dan kayak gini berarti mempengaruhi jumlah koin kita. Jadi misalnya ada orang yang nge-vote kita 3 kali, berarti koin kita nambah. Berarti kalau di vote banyak? Aku bingung sih. Kalau kayak gini berarti aku harus persuasiin orang supaya nge-vote aku kan? Champions, makan malam telah siap. Kok ada MBG? Anjir, kok ada MBG? MBG. Apakah MBG juga kesini? Kita mau match sama dia. Ya. Tapi kalau dia nggak mau, jadi kalau dia nggak mau match balik sama kita, ya udah hangus. Iya. Tapi kalau misalnya dia mau match balik dan ada yang kayak gitu, nanti katanya bisa milih gitu. Kok nggak tahu sih strategi buat menarik perhatian orang gimana? Nggak tahu. Yang ada di pikiran itu cuma barter doang sih. Iya, tapi nanti semua orang kayak gitu. Bisa di backstab juga. Kamu tulis sama dia kagak mau tulis sama kamu. Iya sih. Itu yang aku takut sekarang. Pasti bakal ada yang kayak gitu sih. Pasti. Wah, udah ada bau-bau ini nih, bau-bau perpecahan nih. One person holds all the coins. Yeah. Wow. So we gotta be careful. Sebenarnya paling ini different people. Kan 3 orang yang beda semua. Lo harus itu kita main di lo harus bisa sepakat semuanya sih, kayak ya udah dibagi rata aja koinnya, kan sebenarnya bisa dibagi rata koinnya daripada ini tuh. Tapi kita coba lihat. Nah ini yang kayak Elim nggak ITB semua. Jadi aku mikir karena kita bisa milih 3 orang, kita bertiga milih satu sama lain. Jadi salah satu dari 3 orang itu aku milih Alia sama Kabunaya, Kabunaya milih aku sama Alia, dan Alia bakal milih bisa juga kayak gitu. Nah satunya lagi baru kita orang yang kita mau sendiri. Jadi tujuannya itu biar kita bisa lu kayak kalau enggak lu bisa berempat juga. Ini kan saya lu bertiga doang kan. Jadi lu bisa kalau misalnya nih lu berempat lu udah misalnya gua Sandy, Axel, Maxwell misalnya berempat kan kita kan. Ya. Jadi kita udah ngomong ya kita pilih salah satu ya, kayak gua nulisnya 3-nya Sandy, Axel, Maxwell. Sandy nulisnya gua Axel, Maxwell. Axel nulisnya Sandy, gua Maxwell. Maxwell nulisnya gua Sandy, Axel. Jadi kayak gitu gue udah pasti dapat 3 poin. Terus untung-untung lagi kalau gue bisa dapat tambah 2 koin dari yang lain, misalnya ada yang mau sama gue lagi kan. Tuh. Ya sih kayak paling best. Nah, dengan begitu lu udah pasti berempat nih kan lu dapat 2 pair. Nih, 2 pair. Tuh. Nah, kalau misalkan lu beneran mau lu sama ratain semua di 16, berarti lu bagi jadi 4. Jadi kayak group of people
4 group of people jadi 1, terus 4 lainnya jadi 1, 4 lainnya jadi 1, 4 lainnya jadi 1. Jadi tiap orang pasti receive 3 coins. Kalau kayak gitu, ya. Nggak ada yang lebih dari 3, nggak ada yang kurang dari 3. Kayak gitu, jadi apa namanya? Jadi sama semua. Kasih tahu nih yang cuma 1 biar aku gak gampang. Yaudah, kita skip aja ya, kita langsung aja. Kita mau Ya udah pada tidur, ada iklan lagi. Nice. Asal Kemal don't betray me. Semua strategi ini lancar. Iya anjir. Sama gua nanti kayak we fall for each other and be a team gitu. Are you sure? Kayak you don't stay with me right? Yeah, gitu. I trust you. Trust. Buset dah, ada lampunya gitu tidurnya. Enak banget tidurnya. Anjir, ada sponsor kasur. Gue mau tuh di sponsor kasur. Woi, kasur. Wah, gue sih bakal jadi yang paling tepat sih untuk kasur-kasur ini sih. Ini kenapa nih? Ada yang mau join ini? Harusnya kan kita semua itu tidur, tapi karena diperbolehkan untuk berdiskusi dengan orang lain, nah jadi saya memutuskan untuk begadang. Gue tidur ya, gue udah, nggak peduli sih gue orang-orang ini mau ngapain. Silahkan lah. Such that kalau kita bisa form kayak triangular pyramid, bisa nggak bertiga berenam, bisa nggak kasih jadi kita all bertiga, tapi Kemal sama Rex cuma 1 doang. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Cuman ngomong-ngomong aja. Cuma ngomong aja tuh. Tadi sama. Oh udah kelar. Jadi intinya di sini Asuka dicurigai teman-teman. Oke, kita bakal lihat selanjutnya gimana. Ya udah begitu saja itu tadi COC season 3 episode 11. Episode 11. Masih ada berapa episode lagi gua nggak tahu. Pokoknya ditunggu aja tiap weekend kan ya, tiap weekend di channelnya Ruang Guru. Kalau kalian mau nonton, kalian juga bisa nonton di app-nya Ruang Guru karena dia lebih cepat tayangnya. Dan ya itu aja, seru banget COC kali ini. It's been a pleasure to be a senior from them, ya kan, senior yang mereka ini. It's been a pleasure karena mereka juga orang-orang keren, membantu apa ya, ibaratnya ngeset ngebantu ngeset yang namanya acara Clash of Champions ini dulu di season 1 bareng teman-teman gue yang di season 1. It's been a pleasure. Dan ini juga udah 2 tahun sejak gue mulai ngelakuin konten-konten ini. Dan gue enjoy aja. Juga terima kasih sama kalian juga yang udah selalu support. Sekarang YouTube gue udah di subscriber 167.000. Thank you banget. Semoga di akhir tahun ini gue bisa 200.000. Kalau bisa lebih, amin. Gue bakal lebih rajin konten lagi. Minimal tiap minggu bakal ada 1. Kalau ada 2, untung-untung. Tapi gue bakal usahain ada 1 tiap minggu. Dan ya terakhir, di like, di komen, di subscribe, di komen teksnya kita mau ngapain lagi. Dan jangan lupa join membership, karena untuk membership kalian bisa lihat video-video kayak gini lebih cepat 2 hari 3 hari. Terakhir jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar setiap kali aku upload video atau aku live kalian tidak ketinggalan. Nanti katanya kok Kevin nggak ngabarin, yo kalian nggak nyalain notifikasi. Kalau kalian nyalain notifikasi pasti masuk notifikasi di HP kalian pada saat aku mulai nge-live. Oke, gitu aja, thank you semua. Sampai jumpa di next vlog.